Halo, di sini saya Reni Surya dengan NIM 24033100009 dan saya dari If Asore. Dan, dan kali ini saya akan membuat video tentang kuis menjawab kuis RPL melalui video. Jadi di sini saya ada diminta ya kami untuk membuat menjawab 3 pertanyaan yang dari kuis minggu lalu. Jadi yang pertanyaan pertama adalah cara menyikapi anggota inti yang keluar dari project. Caranya ya pertama ya cari tahu, bukan cari tahu sih, cari tahu gimana apa yang kita sudah pembagian tugas kita itu apa saja. Jadi kalau contohnya anggota inti keluar itu sangatlah penting, itu nggak bisa kita lakuin itu. Berarti kita harus ada cari solusinya itu. Kalau dari saya, solusinya itu tetap kita ambil tugas-tugas pentingnya dia, dan akan diusahakan untuk bisa mengerjakan tugas dari anggota inti keluar ini. Jadi tetap kita fokus, jangan sampai pikiran kita menyalahkan orang lain. Jadi kita harus fokus tetap di proyek kita, tetap balancing tugas kita, pekerjaan kita dan proyek itu, dan tetap dalam fokus dalam kerjaan tanpa ada tetap ada fungsional dari proyek itu tetap ada dan tetap akan berjalan lancar. Itu menurut dari saya. Jadi yang habis itu, lalu yang pertanyaan kedua, apakah AI itu adalah ancaman? Menurut saya sebenarnya kalau AI ini, untuk saya sih bukanlah ancaman juga, tapi kalau mungkin dia tergantung ancamannya ini terhadap apa. Kalau terancam secara pengetahuan itu tergantung dari, itu bukan ancaman menurut saya. Itu dari bagaimana kita user memakai AI itu untuk apa. Jadi kalau kita contoh, kita nggak tahu nih AI ini digunakan, kita nggak tahu nih, tadi bukan AI. Contoh nih, kalau ada user yang nggak tahu apa-apa, nggak ada pengetahuannya berdasar dan mengandalkan AI, dan dia nggak tahu cara deploy-nya itu gimana dia menjalankan programnya itu. Jadi kan dia bingung, otomatis dia akan pusing dengan pekerjaannya. Tapi AI juga akan membantu orang yang mempunyai pengetahuan dasar tentang yang akan dikerjakan oleh orang itu, user itu. Jadi contoh, kalau misalnya orang user itu sudah tahu alur-alurnya dari alurnya dari pekerjaannya itu, maka AI sangatlah berguna sekali. Dan di contoh yang lain, sebenarnya AI ini juga menjadi ancaman juga. Contoh menurut yang sekarang ini, AI sedang marak. Contoh, ada komponen di komputer itu itu RAM
Jadi produsen RAM itu pada mau memproduksi RAM itu untuk kebutuhan AI. Jadi harga RAM sekarang lagi naik. Itu secara di ekonomi juga. Kalau secara kebutuhan komputer, ya tergantung, menurut saya sih tergantung dari cara pemakaian user atau AI ini juga berdampak kepada lingkungan apa saja. Jadi yang pertanyaan ketiga itu, jika ada anggota yang tugasnya tidak merata dan AFK, apa boleh buat? Kalau di saya sih sebenarnya kalau langsung saja udah saya mending keluar sih. Saya mending keluar karena itu akan membebankan kepada saya semua. Gak mungkin saya mempertahankan kelompok itu yang tidak mau apa-apa, harus kasih tahu ini, harus kasih tahu ini, tapi mereka nggak ada aksi. Jadi ngapain saya bertahan di kelompok itu? Jadi saya mending saya langsung keluar. Dan alasannya kenapa ya tugas saya tidak merata. Kenapa semua dibebankan pada saya? Kenapa orang ini yang nggak ngapa-ngapain aja didiemin, nggak ada di apa-apakan, nggak disuruh apa-apa, nggak ada aksi, nggak ada apa, semua dibebankan kepada aku, kepada saya. Gimana dong? Ya udah, mending saya keluar. Gak mungkin saya mempertahankan di situ lagi. Mending saya kerjakan sendiri atau cari kelompok yang kompeten. Baik, itu saja dari saya, Dani Surya. Selesai. Terima kasih.